sebagai dapur sentral ya Pak. Jadi semua bahan baku Kita diolah, sentralisir. di sini ya Pak ya. Itu untuk apa Pak? Menjaga Untuk menjaga mutu, terasa ya, cita biar rasa. semuanya rata ya rasanya ya Pak ya. Ini kan Bapak bahan utamanya ini kan daging ya, daging sapi gitu kan. Untuk menu teriyaki, yakiniku gitu kan. Biasanya kan kuliner yang menggunakan bahan berbahan dasar sapi itu biasanya modalnya gede. Nah, Bapak di saat awal merintis usahanya itu modalnya berapa tuh Pak? Saya mulai usaha kuliner di tahun 94, jualan ayam goreng kaki lima, itu hanya bermodalkan Rp700.000. Ya. Dengan modal 700.000, kita kembangkan dari keuntungan yang kita raih setiap hari, kita untuk buka cabang berikutnya dan berikutnya. Saya punya target dalam 1 bulan minimal 1 cabang, 1 cabang gerobak. Dan akhirnya setelah 5 tahun berjalan, itu gerobakan yang saya miliki sendiri sudah berapa banyak, dan sampai yang cabang-cabang punya teman-teman yang ambil bahan baku dari saya, itu sudah puluhan, bahkan udah mendekati ratusan cabang waktu itu. Nah, sampai akhirnya membuka Yoko Bento. Iya. Itu berapa tuh Pak modal yang sudah terkumpul dari jualan? Pada saat itu saya buka Yoko Bento, saya belum terlalu banyak modal. Jadi saya hanya berani buka di food court. Di dapur pusat inilah bahan makanan diolah untuk kemudian didistribusikan ke seluruh cabang dan outlet milik Nur. Ini dilakukan untuk menjaga kualitas agar cita rasa makanan yang tersaji konsisten di setiap cabangnya. Nah, loh ini bumbunya apa aja toh Pak? Kok sudah menyatu ini Pak bumbunya? Apa saya nggak dikasih lihat nih Pak? Nah, ini yang menjadikan rahasia saya. Nggak boleh Mbak Nadia tahu. Ya Bapak curang nih, semalam bilangnya mau ngajarin saya cara masaknya gimana. Sekarang main rahasia-rahasiaan Pak, ayolah Pak culik dikit lah Pak, boleh lah Pak. Ya nanti Pak saya ajarin gimana cara Tetap bumbu ya, aja deh. tetap kakak. Ya udah nanti nggak ada Bapak, kita tanya sama juru dapurnya aja. Yaudah kalau gitu Bapak cerita ini sambil saya aduk aja Pak, ini tinggal Ya. dimasukin ya Pak ya. Boleh ya. Ini, oke. Langsung tuang aja. Berbekal pengalaman bekerja di salah satu resto Jepang kenamaan 27 tahun lalu, membuat Nur menguasai aneka produk hidangan cepat saji ala Jepang, seperti udang gulung. Cara membuatnya sangat mudah. Daging udang dan daging ayam tanpa tulang dipotong kecil-kecil lalu digiling. Setelah tercampur rata, satu persatu adonan digulung di atas dadar telur. Terakhir dikukus dan siap digoreng. Oh, jadi tadi ayam sama udang yang sudah digiling, sekarang sudah siap di roll alias digulung. Yang shrimp roll Itu ya, masnya ya? Itu shrimp roll. Ih, masnya udah curi start duluan, udah main gulung duluan, mas. Ayo mas, ajarin dong. Taruh. Oke. Ini bentuknya sama semua ya Pak? Ini udah ditimbang ya Pak ya tadi ya? Oh, pantesan bentuknya sama semua. Oke. Diratain. Setiap harinya sebanyak 50 kg ayam tanpa tulang dan 100 kg sapi diolah menjadi aneka sajian ala Jepang. Nur selalu melakukan proses produksi setiap hari guna mendapatkan cita rasa yang fresh. Jadi ini beef teriyaki yang tadi kita buat, Iya, betul. tapi masih setengah jadi. Nah, Iya. sekarang Sekarang tinggal tumis di sini. tumis. Iya. Siap sajinya, ya Pak Iya. ya? Kita langsung aja masukin. Oh, bawang merah nggak ditumis ya? Oh, belum. Ini minyak ya Pak? Iya. Diaduk sampai rata, sampai benar-benar merata ya. Ya, oke. Nah, setelah bumbunya meresap, bumbu teriyakinya, lalu kita masukkan bawang bombay. Bawang bombay, oke. Nah ini bawang bombay kenapa belakangan Pak? Kenapa Iya. nggak di awal? Kalau bawang bombay terakhir itu lebih segar. Beda kalau bawang bombaynya dari tadi itu nanti akan lembek. Sedap banget. Ini simple dan praktis ya Pak ya masakannya ya? Iya. Aduh Mas sayang nih Pak belum dimakan ya Pak ya? Belum Iya. waktu berbuka Pak. Nah, nanti bentar lagi. Bentar lagi ya Pak Iya. ya? Jadi di sini tahap akhir penyajian ya Pak ya? Iya. Pak, saya lihat-lihat ini karyawannya ini banyak sekali ya Pak ya? Iya. Dan biasanya kalau kita memulai usaha, menjalani usaha itu biasanya
terkendala di masalah sumber daya manusianya? Dari daerah, mereka kadang mencari temannya, diajak untuk bekerja di Yoko Bento. Dan semua karyawan saya itu dari nol saya ajarin. Setiap hari saya rolling, hari ini mungkin masak, besok di lobi, cuci piring, dan kasir. Jadi semua karyawan saya bisa menguasai semuanya. Kendati memiliki banyak karyawan, tak jarang Nur masih ikut terjun dalam urusan dapur dan pelanggan. Yang paling penting lagi nih Pak, untuk menjaga loyalitas karyawan itu, apa rahasianya Pak Nur? Karyawan adalah aset perusahaan. Jadi kita harus ada sentuhan semua terhadap karyawan. Kita anggap karyawan seperti keluarga sendiri. Contoh, karyawan sakit, kita santunin. Jadi kita harus antar ke rumah sakit, ke dokter dan sebagainya. Tempat tinggal karyawan ya harus kita siapin, termasuk makan. Ya sih, mungkin intinya sih jangan pelit ya sama karyawannya. Kadang pengusaha yang udah sukses tuh kadang suka terlena ya Pak ya. Iya. Jadi lupa sama kesejahteraan karyawan. Itu penting itu. 25 tahun silam, Nur hanyalah seorang kuli bangunan. Namun saat ini, ia sudah memiliki usaha yang mapan. Sekarang di saat bisnisnya sudah menggurita, ia memegang peranan penting dalam mengurusi manajemen perusahaan dalam urusan promosi, pemasaran, dan operasional. Rahasianya Pak Nur ini apa sih Pak? Pertama, harga relatif murah dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Tentunya mutu. Mutu harus dijaga, pelayanan harus ramah. Terus kita sering membuat paket-paket murah, menu-menu baru, supaya untuk menarik perhatian. Jadi kita nggak monoton, yang dijual hanya itu saja. Pak, ayo Pak, Bapak bercerita, share-share ilmu sambil kita napuk tilas gimana Pak? Boleh. Tempat awal Bapak dulu jualan kaki lima ya Boleh. Pak ya? Itu di mana sih Pak? Kita Sambil langsung jualan lihat, aja? Boleh? ada di sana. Oke. Yuk. Rasanya tentu bahagialah. Karena saya berangkat dari seorang kuli bangunan, saya bisa menciptakan 21 restoran.